harus dipenuhi, gitu kan? Peraturan bupati tentang pajak, gitu kan? Itu mengambil kita atau mewajibkan kita? Mewajibkan. Ya, nyuruh kita untuk taat, gitu kan, Bapak ya? Jadi nyuruh kalau kewajiban itu. Walillahi al-nas fil baiti wal Quran dan Islam. Wajib bagimu untuk haji, gitu kan? Mengunjungi rumah yang mulia ini. Itu berarti wajib. Kalau orang memenuhi kewajiban, apa yang ada dalam hati? Terpaksa. Tawadu, Bapak ya. Nah, pasrah, gitu kan, Bapak ya? Iya, ini kewajiban dari Allah, ya sudah. Kita laksanakan dengan tawadu, dengan kerendahan hati, dengan penuh ketaatan. Itu nggak boleh. Ya, kalau bagusnya dengan kerendahan hati, tapi kadang-kadang bukan dengan kerendahan hati, tapi dengan ketaatannya takut, Bapak ya. Itu kalau kewajiban. Tapi kalau sifatnya panggilan, coba Bapak dipanggil oleh seseorang yang dihormati, kira-kira datang dengan apa? Dengan rasa senang atau enggak? Dengan rasa senang, gitu ya. Nah, sama dengan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita dipanggil oleh Allah untuk berhaji. Kalimatnya itu, Bapak Ibu, kalimatnya itu wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fadinah. Bukan ya, bacanya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kalimatnya itu pakai kata wa'azin, Bapak ya. Azan apa? Panggilan ya. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fadin amin. Ya. Nah, dan berserulah panggilan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menghindari unta yang kurus yang datang dari penjuru dunia. Itu Bapak. Nah, yang diperintah siapa? Nabi Ibrahim waktu itu. Jadi begitu selesai membangun Ka'bah, maka kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengundang seluruh manusia berhaji. Ini kalimatnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim naik ke Babel tadi, dari tempat pijaan tadi, memanggil seluruh manusia. Ya Yohanes, Ibnu Baiti, ya Yohanes, Ibnu Baiti. Dan seluruh manusia naik ke bukit, Bapak Ibu. Di sampingnya Masjid Haram nanti ada bukit, Bapak Ibu. Namanya adalah Jabal Abi Kubais. Nah, itu Bukit Kubais, Bukit Pak Kubais gitu di Jawa ya, Bapak ya. Nah, dulu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit ini, kemudian mengundang seluruh manusia untuk berhaji. Nah, kira-kira suara Nabi Ibrahim itu didengar nggak oleh orang-orang di dunia, Bapak? Ya, didengar. Tapi karena Nabi yang didengarkan jalani aja. Nanti masalah suaranya didengar atau tidak itu bukan urusan dia. Tapi urusannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya Nabi dengan bukan Nabi ya. Kalau kita diperintah untuk beribadah, kan masih mikir ngomong dan apa ini, gitu kan? Tapi Nabi itu tidak diperintah yang jalani aja, gitu ya. Nah, maka Nabi pun naik ke Jabal Abi Kubais, kemudian memanggil seluruh manusia untuk berhaji. Ya, karena asli itu. Nah, tradisi ini yang dulu oleh orang Indonesia ditiru. Dulu Jabal Abi Kubais masih kosong, ya, tahun 80-an, 90-an. Orang-orang Indonesia naik ke Jabal Abi Kubais, kemudian menghadap ke Indonesia. Jadi Tenggara, betul. Kalau kita ke sana, balikannya, ya, panggil pamannya, wahai paman, ya, silakan berhaji. Ya. Itu zaman Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Kubais. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah dibangun menjadi istana kerajaan. Namanya adalah Istana Raja As-Salam. Ya. Nah, tamu-tamu raja kalau haji sama umroh nginepnya di situ. Ya. Nah, ini panggilan haji ya. Jika kalau kita dipanggil untuk berhaji, maka kita laksanakan dengan penuh kerinduan dan penuh cinta. Nah, maka apa sambutan kita, Bapak Ibu? Sambutan kita adalah talbiyah. Nah, maka karena Allah itu memanggil kita wa'adzin bina situl haji
habis. Betul. Oh, ya. Saya itu suka ditinggal sendirian di tempat. Sama ini, saya juga sering ditinggal di istri saya. It's control. Ya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kewajiban itu orang memenuhi, ya karena taat gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita dipanggil, itu kita datang, itu karena kita perlu kesadaran, ya, perlu kerinduan, perlu cinta, perlu penghormatan, perlu tawaran. Nah maka kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. Maka ketika mengucapkan talbiyah ini Bapak Ibu, itu bolehkah sambil marah-marah gitu? Oh enggak boleh, gitu kan? Nah, maka kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang halus kan Bapak Ibu ya, lembut gitu kan? Ya, karena ini kita sedang berucap kepada siapa? Kepada Allah gitu loh Bapak Ibu ya. Ya Allah penuhi panggilanmu, ya Allah penuhi panggilanmu, ya Allah sesungguhnya nikmat ini, sanjungan ini, kuasa ini hanya milikmu ya Allah, yang tidak ada sekutu satupun bagimu. Nah, itu kan luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini namanya adalah panggilan. Maka haji itu selain kewajiban adalah panggilan. Itu Bapak Ibu. Syaratnya dipanggil apa? Daftar dulu Bapak Ibu ya. Nah, maka dari awal saya katakan syaratnya dipanggil adalah Bapak Ibu punya niat. Nah kalau nggak punya niat, gimana mau dipanggil Bapak Ibu sekalian? Ya? Punya niat, nanti insya Allah Allah akan mampukan kita untuk berhaji. Itu yang sering saya sampaikan pada anak-anak saya juga Bapak Ibu ya. Jadi saya kalau diminta untuk isi pengajian Pamutan Haji itu, ini pasti nggak lupa ini. Supaya dipanggil, kita harus punya apa? Niat Bapak Ibu. Nah, niat itu harus diwujudkan, dibuktikan. Allah itu juga butuh bukti Bapak Ibu, tidak hanya dirinya di dalam diri itu, butuh bukti. Apa buktinya? Dia punya uang berapapun bawa ke bank, gitu kan? Punya 50.000 bawa ke bank. Enggak, saya mau daftar ini khusus tabungan dari saya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan uang 50.000. Nanti siapa tahu tiba-tiba menuju gitu Bapak Ibu. Mungkin enggak? Mungkin Bapak Ibu ceritanya sudah banyak kan? Sudah banyak ya, ada lari aja di tubuh muda Semarang itu ya. YouTube viral itu Bapak ya. Nah, itu ketemu sama anak muda yang baik hati gitu ya, mengamati tiap hari ini orang tua itu tiap hari kok mau pergi tubuh muda itu kayak apa kan? Nah, kemudian tiba-tiba didekati kita ditawari, Bang, nanti aji atau lucu ya Pak, betul itu. Nah, singkat cerita bukan, Budi nanti katanya cuma dipilih KTP-nya Bapak Ibu, langsung oleh anak muda ini bawa ke bank, rekeningnya diisi Bapak Ibu, dibuka ke tabungan, langsung diisi. Wah, betul ya Bapak Ibu, bisa kan? Nah, kalau nanti ada hubungan apa yang berarti. Jelas itu Bapak Ibu, itu ditarik bukan di YouTube ya. Orang tua haji, pemuda itu keluar Bapak Ibu ya. Nah, saya juga bacanya belum lama ini Bapak. Nah, artinya cerita-cerita bahwa orang bisa berhaji tanpa dengan biaya sendiri itu banyak itu maksudnya ya. Betul Bapak Ibu sekalian, ya sebagai pengantar ini manasik pertama kan Bapak Ibu. Ya, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti mulai tahun ini kita akan buka tempat untuk bimbingan manasiknya di 3 tempat. Ya. Nah, yang pusatnya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini pusatnya di sini. Ini selama Bupati jadi kepala desa ya. Selama Bupati jadi lurah. Nah, ini di sini Bapak ya Bapak Ibu. Nanti kalau lurahnya ganti kan belum tentu boleh Bapak Ibu. Ini yang di sini lah. Ya, ini hukum Bupati itu jadi lurah pribadi dan kita pinjam. Ya. Nah, ini sewa loh Bapak Ibu. Siapa yang bayar? Ya Bapak Ibu semua tadi nanti Bapak. Itu sewa Bapak ya. Yang pasti kita sewa ya. Nah, tapi kita sedang berusaha untuk membeli lahan Bapak Ibu.
memiliki gedung sendiri. Yang sudah wakaf Bapak Ibu kurang lebih terkumpul uang sudah 250-an juta yang ada di rekening. Ya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa untuk bekal mencari tanah ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua sudah yang wakaf tanah seluas kurang lebih 600 meter, tapi di Batul. Waduh, bagi kami tidak apa-apa, yang penting boleh dijual. Dan alhamdulillah ibu ini yang wakaf ini boleh dijual. Ya sekarang sedang kita tawar-tawarkan Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu mau beli. Ya itu pasarannya 1 meternya 1,4 juta. Jadi kurang lebih kita akan dapat duit kira-kira berapa? Ya 1 miliar lah, ya 1 miliar ya, tambah rumah zakat, ya. Nah itu kita pakai untuk model membeli lahan, Bapak ya. Yang akan kita bangun sebagai kantor dan tempat manasiknya KBU Aisyah Sleman, ya. Nah pusatnya di sini Bapak Ibu, nanti kita akan cari tengah di sini juga kalau ketemu ya mudah-mudahan. Yang kedua kita akan buat di timur Bapak Ibu. Jadi yang di dalam ini timur, Alasan, Rambanan, ya. Kalau ke sini jauh ya. Oh jauh, tapi tidak ada yang nganter loh. Nah kita mau buat di sekitar Purwomartana, ya, di sekitar Kalasan Bapak. Itu tempatnya di dekat rumahnya Pak Besar. Yaitu namanya masjid yang selalu Pak, namanya masjid apa ya? Ya, nanti di sekitar situ Bapak untuk yang timur. Karena selama ini yang tinggalnya di Kalasan, Prambanan, Candi, Boko itu kalau ke sini kalau jauh. Ya. Nah yang ketiga kita akan buka di Masjid Prawiro Setiko, Jalan Budia. Nah itu yang untuk barat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang nanti daerah-daerah barat, terus kita juga kalau jauh loh, jauh. Nah dan selatan juga. Nah itu nanti kita akan buat manasnya di. Nah alasan lain adalah kalau semuanya ngumpul di sini, nggak cukup aulanya. Ya, karena tahun lalu saja yang itu sudah 244. Nah ini ruangannya nggak cukup kalau diisi 244. Ya kemarin itu sampai sekan gitu. Nah, jadi nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi sumuk banget itu. Nah jadi nggak nyaman. Jadi ruang kelas yang ideal ya untuk proses manasik itu ya kalau diikuti oleh sejumlah orang. Ya plus minusnya itu 50-an orang, ya sampai 70 orang itu nyaman loh. Ada di kelas itu Bapak ya. Kalau mengajar di kelas itu semuanya duanya itu, yang lainnya nanti ya kalau nggak tidur kami sendiri Bapak Ibu. Betul Bapak ya. Nah makanya kita akan bikin yang kecil aja 50-70 orang, gitu ya, yang ngumpul itu nanti bisa efektif Bapak. Tanya jawabnya bisa lebih tajam gitu maksudnya, gitu ya. Nah hanya saja nanti harinya baru kita pikirkan. Kalau semuanya itu pagi, nanti kita yang bagi saat ini yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Nah nanti belum kita putuskan ya, baru mengenai waktunya. Untuk awal-awal ini masih kita pusatkan di sini dulu, ya. Sampai nanti kita launching Bapak. Ini namanya soft launching Bapak. Apa namanya? Soft opening. Buka pintunya. Buka pintu. Nah, nanti pembukaan yang besar itu di tanggal 21 Juli. Ya, di 21 Juli di Pendopo Bupati Sleman. Ya, insyaallah ya. Sekaligus mamayu bagio jamaah haji yang pulang. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu masih ada waktu 15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung masuk monggo sebutkan nama sahabat monggo. Rekan-rekan saya, namanya saya Iman dari
Bono tidak terima satu kurang dari 50 kantong. Sering saya ada di Muhammadiyah angkutan kasih nanti. Lalu usulan saya kan begini Pak, nanti kalau bisa desain persyaratan yang dibawa itu apa saja ya. Seperti tadi disampaikan yaitu fotokopi KTP sama itu bisa saja buatkan. Ini ada yang tadi jalannya terlambat bisa sampai tahun. Dan kalau saya bisa dibuka sama itu berapa. Baik, Bapak kaitan administrasi itu atau rakyat tidak jawab kaitan dengan informasi berkaitan dengan perhajian kita dan akan kita share di WA Group 2020 jadi nanti saya tambahkan Pak Satpam. Jadi nanti saya harap itu yang kami sampaikan fotokopi setoran BPIH, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan pas fotonya yang 80% itu nanti 3 kali 4-nya 2, 4 kali 6-nya 2. Iya. Lanjut dari itu untuk informasi ke administrasi kita, biaya pendaftaran nanti Rp200.000. Kemudian untuk biaya manasik nanti selama Bapak sekalian sampai ke berangkat. Kalau yang dulu sudah 2024 berangkat itu sudah tidak bayar lagi Pak, 2 juta 100. Nah nanti sakit kondisi. Moga kami kalau luas ya Pak. Nanti tambahan karena berkaitan administrasi nanti nanti setiap info itu dalam saya konten WA Group Pak, termasuk materi pas kantor ini. Saya kan satu bulan sama juga sakit. Ya tapi dulu tapi sakit Pak, malah itu yang utama itu Pak. Ya, jadi untuk pendaftaran yang ke KPH itu dibuat sesimpel mungkin Bapak ya. Yang penting ada identitas Bapak Ibu. Ada Pak fotokopi KTP. Ya, kalau ada KK ya alhamdulillah. Kan? Kemudian yang ketiga adalah ada BPIH yang pertama. Nah, jadi setoran yang nilainya 25 juta. Jangan asli, fotokopi saja. Dan asli disimpan oleh Bapak Ibu, besok dipakai ketika mau pelunasan. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang lain-lainnya nanti menyusul saja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa kami identifikasi calon jamaah haji yang akan berangkat tahun berapa. Itu Bapak Ibu. Itu nanti kami baca nomor kursinya maksudnya. Ya, karena jatahnya DIY Bapak Ibu itu tiap tahun kurang lebih hanya 3.000 saja. Ya. Dan mayoritas dari Sleman. Jadi jamaah haji paling banyak di DIY ini dari Sleman. Itu artinya orang-orang Sleman itu lebih mampu daripada Gunung Kidul, Banten, Purwokerto dan kota, termasuk kota. Ya. Jadi yang paling banyak itu mana? Sleman. Nah, kemudian itu, kalaupun nanti setelah Bapak Ibu daftar bimbingan di sini, kemudian tidak berangkat tahun depan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut manasik terus tahun berikutnya sampai berangkat, nggak usah bayar lagi. Kenapa Bapak Ibu? Wah, itu banyak sekali bimbingan sepanjang bukan sepanjang waktu ketika mau